Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyeru manusia dalam ketaatan kepadanya. Selain itu, para nabi dan rasul juga diutus untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Salah satu nabi yang dapat menjadi panutan perihal kesabaran saat menghadapi ujian adalah Nabi Ayub. Bagaimanakah kisahnya? Tonton terus video ini. Nabi Ayub alaihi salam hidup pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Beliau berasal dari Romawi. Beliau diutus Allah untuk menyeru kaumnya, yaitu masyarakat di daerah Huran, sekitar Yordania dan Syria, agar menyembah Allah. Sebelum ujian kesabaran menimpanya, Nabi Ayub diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah. Beliau dikaruniai badan sehat, dengan wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah berupa anak-anak keturunan yang baik, dan seorang istri yang setia. Menurut pendapat ulama, nama istri Nabi Ayub adalah Rahma binti Afraim bin Yusuf bin Yakub. Di sisi materi, Allah pun memberikan harta yang melimpah, sehingga Nabi Ayub menjadi seorang yang kaya raya. Tak hanya berupa uang, harta tersebut juga mewujud dalam bentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah Batsniyah, salah satu wilayah dari negeri Huran. Beliau juga memiliki bermacam binatang ternak dalam jumlah yang sangat banyak, hingga tak ada orang yang bisa menandinginya. Binatang ternak tersebut berupa unta, sapi, kuda, keledai, dan kambing. Dengan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, Nabi Ayub pun rajin bersyukur. Beliau menjadi seorang hamba yang bertakwa dan menyayangi sesama. Nabi Ayub rajin menyantuni anak yatim, janda, duafa, dan orang yang sedang dalam perjalanan tapi tak punya uang untuk melanjutkan, serta memberi makan orang miskin. Pada suatu ketika, iblis merasa tidak senang atas kesalehan Nabi Ayub. Ia meminta izin kepada Allah untuk mengetahui keimanan Nabi Ayub. Atas izin Allah, iblis pun mengumpulkan bala tentaranya dan membakar seluruh harta kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub. Nabi Ayub tetap bersabar. Kemudian, iblis mencelakakan keturunan Nabi Ayub hingga tidak ada yang tersisa. Sampai akhirnya, iblis menggoda dengan datangnya penyakit gatal-gatal. Bahkan, Ibnu Katsir menafsirkan, tidak ada satu pori-pori pun dari tubuh Nabi Ayub yang selamat dari penyakit juzam, kusta itu. Badannya yang semula sehat, segar, dan bugar, Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah karena penyakit itu. Saking lemahnya, dikisahkan Nabi Ayub sampai tidak sanggup berjalan sendiri untuk buang hajat ke kamar mandi, sehingga istri beliau harus menemani. Nabi Ayub pun jatuh miskin. Ditambah dengan kondisi penyakitnya, semua orang menjauhi beliau. Nabi Ayub pun mengasingkan diri ke suatu tempat, hanya istri beliau yang setia menemani, juga dua orang sahabat beliau yang selalu mengunjungi. Istri Nabi Ayub pun sangat kasihan melihat kondisi suaminya itu. Hingga pada suatu hari, saat membawakan makanan untuk Nabi Ayub, sang istri mengusulkan sesuatu kepada beliau. "Wahai Ayub, seandainya engkau mau meminta kepada Allah, tentu Dia akan memberimu jalan keluar." Demikian saran istrinya, yang tak tega melihat Ayub alaihi salam sakit demikian lama. Namun, apa jawab Nabi Ayub? Beliau menolak dengan alasan yang luar biasa. Jawaban inilah yang menandakan betapa tingginya derajat keimanan Nabi Ayub. Kesabaran tingkat tinggi juga beliau perlihatkan melalui jawaban atas saran istrinya tersebut. "Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita sedikit yang Allah timpakan, sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun. Demikian jawaban Nabi Ayub. Jawaban tersebut juga sekaligus menjadi penegas
bahwa hati beliau sama sekali tidak terpengaruh dengan ujian dahsyat yang ditimpakan Allah. Kedua sahabat yang masih setia mengunjungi dan membawakan makanan pun khawatir akan ujian yang menimpa Nabi Ayub. Terbesit dalam benak salah satu di antara keduanya bahwa ujian Nabi Ayub mungkin disebabkan karena dosa besar yang pernah beliau perbuat. Kegundahan itu pun disampaikannya kepada sahabat yang lain. Kemudian, sahabat ini menyampaikannya kepada Nabi Ayub. Ketika mendengarnya, beliau sempat sedih, tetapi beliau, Nabi Ayub, kemudian menceritakan kondisinya secara terbuka dan menampik prasangka itu. Walaupun ditimpa berbagai musibah, dimulai dari kematian anak-anaknya, hilang seluruh harta benda, penyakit yang tak kunjung sembuh, Nabi Ayub justru menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran. Karena kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa saat menjalani ujian tersebut, Allah pun menunjukkan jalan keluar. Allah menceritakan hal tersebut pada Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 83-84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka, kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka, sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami." Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kaki beliau ke tanah. Kemudian dari sana, Allah pancarkan mata air yang sejuk. Nabi Ayub pun bergegas mandi di mata air tersebut, hingga sembuhlah penyakit kulit dari badan beliau. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk minum dari mata air tersebut. Kesejukan airnya kemudian mampu membasuh batin Nabi Ayub, sehingga beliau kembali sehat bugar lahir dan batin, kekuatannya pun kembali pulih, bahkan seperti tidak pernah sakit. Saat beliau hendak menemui istrinya, sang istri sempat tidak mengenali Nabi Ayub, walaupun Nabi Ayub tampak sama seperti saat beliau sehat dulu. Sebetulnya, sang istri mengingat postur dan wajah Nabi Ayub sebelum sakit itu. Akan tetapi, dalam bayangan istri Nabi Ayub, beliau masih lemah dan berpenyakit kulit, sehingga ia tidak menyangka bahwa sang suami akan sembuh lebih cepat. Keduanya pun bersukacita mengucap syukur kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah, bahwa Dia juga mengembalikan anggota keluarga Nabi Ayub dengan jumlah yang berlipat ganda. Harta Nabi Ayub juga Allah kembalikan lagi sebagai hadiah atas keridhaan beliau menjalani ujian. Dalam beberapa riwayat dikisahkan, untuk mengembalikan harta kekayaan Nabi Ayub, Allah mengirimkan 2 awan. Satu awan menaungi gundukan gandum, sedangkan awan lainnya menaungi gundukan jewawut. Awan yang menaungi gundukan gandum tersebut mengeluarkan hujan emas, sementara awan yang menaungi jewawut mengeluarkan perak. Dengan demikian, harta Nabi Ayub pun kembali melimpah. Tak sampai di situ, Allah juga mengembalikan kekayaan Nabi Ayub dengan cara yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Nasai dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, manakala Ayub sedang mandi telanjang, sekelompok belalang dari emas jatuh kepadanya, maka Ayub memunguti dan menyimpan belalang itu di bajunya. Tuhan memanggilnya, "Wahai Ayub, bukankah aku telah membuatmu kaya seperti yang kamu lihat?" Ayub menjawab, "Benar ya Rob, akan tetapi aku selalu memerlukan keberkahanmu." Ketika sakit, Nabi Ayub sempat mengucapkan nazar untuk memukul istrinya saat itu, lantaran sang istri melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hati beliau. Dan setelah sembuh dan sehat kembali, Ayub teringat kembali akan nazar beliau kepada Allah tersebut. Namun, beliau tak tega memukul istrinya yang telah sepenuh hati merawat ketika sakit. Akan tetapi, beliau juga harus menunaikan nazarnya. Akhirnya, Allah memberikan solusi yang mudah. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub
untuk mengambil seikat batang gandum dan memukulkan ke istrinya 1 kali. Dengan demikian, telah tertunaikan nazar Nabi Ayub, sesuai dengan firman Allah, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya, kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Sad ayat 44. Kisah tersebut pun menjadi dasar untuk memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat dosa. Menurut pendapat Imam Ahmad, memukul seorang pendosa yang terancam hukuman itu diperbolehkan. Itulah sepenggal kisah Nabi Ayub alaihi salam yang kami rangkum dari berbagai sumber. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.